Sinar Berita Indonesia, penghinaan terhadap adat, suku, atau etnis di Indonesia dilarang keras, dengan sanksi penjara hingga 5 tahun atau denda besar, merujuk pada UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Tindakan ini termasuk penghinaan rasial yang merendahkan harkat martabat. Penghinaan umum diatur dalam KUHP baru pasal 433-442 UU ITE. Pasal dan hukum penghinaan adat, suku. UU Nomor 40 Tahun 2008, tindakan diskriminasi rasial, etnis, termasuk menghina adat diancam pidana penjara paling lama 5 tahun dan, atau denda paling banyak Rp500 juta. KUHP baru, jika penghinaan adat menyerang kehormatan individu atau kelompok masyarakat tertentu, tuduhan, fitnah, dapat diproses berdasarkan delik aduan. UU ITE, jika dilakukan di media sosial, dapat dikenakan pasal 27 atau 28 UU ITE terkait ujaran kebencian. Ketentuan hukum lain. Delik aduan, penghinaan terhadap kelompok termasuk masyarakat adat umumnya merupakan delik aduan, artinya laporan hanya diproses jika diadukan oleh pihak yang merasa dirugikan. Contoh kasus kejadian, apakah kejadiannya di media sosial atau langsung? Apakah komunitas adat tertentu terlibat? Apakah ada bukti video, tulisan? Berdasarkan aturan hukum di Indonesia, termasuk UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru yang berlaku mulai tanggal 2 Januari tahun 2026, penghinaan adat dapat ditahan meskipun ancaman pidananya mencapai 5 tahun, terutama jika memenuhi syarat objektif dan subjektif penahanan. Berikut adalah penjelasan rincinya berdasarkan informasi hukum terkini. 1. Syarat objektif penahanan. Dalam KUHP baik lama maupun baru, tersangka dapat ditahan jika ancaman tindak pidananya adalah 5 tahun penjara atau lebih. Jika pasal penghinaan adat yang digunakan, misalnya ujaran kebencian, diskriminasi ras dan etnis, memiliki ancaman pidana maksimal 5 tahun, maka syarat objektif penahanan sudah terpenuhi. 2. Syarat subjektif penahanan. Selain ancaman pidana, aparat penegak hukum APH dapat menahan tersangka jika ada kekhawatiran tersangka akan melarikan diri, tersangka akan menghilangkan barang bukti, tersangka akan mengulangi perbuatannya. 3. Delik aduan, 2026. Perlu dicatat bahwa dalam KUHP nasional baru, mulai 2026, sebagian besar tindak pidana penghinaan kini dikategorikan sebagai delik aduan absolut. Artinya, kasus tersebut hanya dapat diproses jika ada pengaduan dari korban. Jika korban mencabut aduan, maka penahanan harus dihentikan. 4. Penyelesaian adat. Meskipun dapat ditahan, hukum di Indonesia juga mengakui living law, hukum adat. Jika penghinaan adat tersebut dapat diselesaikan secara adat misalnya dengan sanksi adat pemulihan nama baik, dan korban merasa cukup, hal ini dapat mempengaruhi proses hukum, bahkan dapat menghentikan penyidikan sebelum penahanan berlanjut lebih jauh. Kesimpulan, tersangka bisa ditahan. Namun, penahanan bukan keharusan jika tersangka kooperatif, tidak menghilangkan bukti, dan berupaya menyelesaikan kasus melalui jalur adat atau perdamaian. Instagram Kementerian Hukum, Skripsi Sanksi Hukum Pelaku Penghinaan Terhadap Suku. Tanggal 4 Desember tahun 2024, pelakunya dapat dihukum penjara hingga 6 tahun dan denda maksimal Rp1 miliar. 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi. Daftar bacaan. 1. KUHP dan KUHP. 2. Pengantar ilmu hukum. 3. Ilmu kriminologi. 4. Penjelasan aturan hukum. 5. Penjelasan advokat. Tim Sinar Berita Indonesia mengabarkan.